Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman. Saya mengelola beberapa channel yang kecil dan ada yang besar. Di sini tujuan saya membuat konten cerita ngonten ini untuk berbagi share pengalaman ya yang saya sudah lakukan selama ini. Tujuan saya yaitu untuk membantu sharing dan berbagi pengalaman kepada teman-teman YouTuber pemula. Kita belajar bareng bersama di sini ya. Karena banyak berbagai hal yang penting untuk kita kupas bahas, terutama untuk YouTuber pemula ya. Karena kebanyakan YouTuber pemula itu sudah mati-matian saling subscribe, saling view, dan itu berlangsung cukup lama, menghabiskan waktu dan tenaga dan pikiran juga. Namun ketika akan dimonetisasi malah tidak di ACC ya, ditolak oleh pihak YouTube. Dan itu yang dialami oleh saya di channel besar saya ya. Pernah mengalami ditolak monetisasi juga. Makanya di sini akan saya share juga penyebab-penyebab yang saya alami agar teman-teman tidak tidak merasakan yang saya rasakan, sehingga teman-teman bisa menghemat kuota, bisa menghemat waktu, pikiran, dan yang lainnya. Terutama yang di channel besar saya itu nanti saya bahas alasan penyebabnya ya. Jadi intinya saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman di sini semua. Kita berbagi, kita sharing juga. Silakan mau tanya, silakan berkomentar juga. Sebisa mungkin saya akan jawab. Itu yang pertama. Alasan yang keduanya saya buka konten cerita konten yaitu agar ketika kita membuat konten kita tidak salah melangkah dan kita tidak capek waktu, capek kuota ya. Ini dibuktikan dengan saya membuat channel ini nih, yang Moto Drag Indonesia, tanggal 4 Januari 2023. Ini baru mau sebulan ya. Dan alhamdulillahnya udah tercapai 5,2 ribu jam waktu tonton, jam tayang. Namun untuk subscriber masih kisaran 412. Poin utamanya ini semua alami, tidak ada sedikit pun saling subscribe, saling view, ataupun trik-trik yang menurut saya sudah tidak seharusnya sekarang kita lakukan ya. Makanya saya akan memberikan tipsnya juga buat teman-teman di sini untuk saling sub dan saling view. Alangkah baiknya kita kurangi, dan lebih bagusnya nanti kita akan coba tinggalkan ya. Kita akan mencoba tips-tips lainnya yang bisa menggebrak ya video kita agar muncul penonton alami dan mendapatkan rekomendasi dari YouTube. Nah, itu yang menjadi poin kedua saya ya, yang akan saya share. Selanjutnya untuk yang ketiganya, saya akan mencoba untuk membedah channel kecil ini, channel riset ya. Jadi saya mencoba meriset apakah sanggup selama 1 bulan saya menempuh mencapai 4000 jam tayang, dan ternyata di luar dugaan saya dengan tips-tips yang saya lakukan, dan ternyata sebulan kurang ya ini sudah tercapai waktu tonton 4000 jam tayang. Nanti untuk video selanjutnya nanti akan saya kupas secara detail. Namun sekarang saya hanya mengumumkan garis besarnya dulu. Untuk teman-teman semua di sini mohon dukungannya juga, dan niat saya tulus ya untuk membantu agar teman-teman tidak sia-sialah
dari kuota. Kita tahu kan yang namanya kuota itu sekarang mahal ya. Tidak sia-sia kuota, tidak sia-sia waktu juga, karena kita tahu semua ketika sudah mencapai jam tayang 4000 misalkan dan subscriber 1000 dan waktu pengajuan monet malah kita tidak diterima, itu mungkin sangat menyakitkan ya buat teman-teman. Mungkin ada yang pernah mengalami atau yang masih belum, ya masih jauh. Makanya nanti konten-konten teman-teman di sini alangkah baiknya kita cek, kita periksa apakah konten yang kita buat dan kita bikin ini apakah bisa dimonetisasi, peluangnya itu besar apa enggak ya. Karena intinya sih yang saya lihat sekarang banyak di YouTube itu gembar-gembor cara bikin konten yang mudah, gampang, dan menghasilkan ratusan juta. Nah itu jangan sampai tergiur ya, karena katanya bikin kontennya gampang, mudah, seperti ini, reupload seperti ini, reupload seperti itu, edit seperti ini. Ya memang mereka berkata bisa aja mudah ya, tapi dalam kasus yang aktualnya, nyatanya tidak segampang itu, dan itu dialami oleh saya sendiri ya. Pernah kejadian saya fokus di short, di YouTube short dari tahun kemarin ya, bulan Oktober itu saya pernah juga dari upload terus editing, semua tidak ada kena klaim hak cipta dan lain-lain, aman lah pokoknya. Ketika sudah mencapai 10 juta view pada Januari kemarin, dan ternyata ya begitu, tidak diterima, gagal monetisasi ya Kak. Ini sih kebanyakan yang YouTuber pemula itu terkena di konten berulang dan konten digunakan ulang. Dan sebagai kisi-kisi ya, untuk konten-konten teman-teman yang berisi games, streaming, FF atau ML atau mabar atau seperti apa ya, itu juga ada tips trik khususnya juga, nggak semerta-merta kita live streaming direkam, diupload. Nah itu sangat riskan ya, udah 99% nggak bakalan dimonetisasi. Itu yang terutama channel game. Terus lagi channel tentang lagu, lirik, lagu cover, nah itu sekarang sudah susah buat untuk dimonetisasi. Daripada teman-teman habis waktu, habis kuota, ya saya sampaikan sekarang aja gitu. Intinya seperti itu, biar teman-teman nggak sia-sia lah gitu, seperti itu. Nah paling untuk channel reupload itu yang masih ada chance-nya ya, ada pilihan 50% ya antara diterima dan enggak. Jadi sesuai yang namanya reupload itu yang diinginkan oleh YouTube, yaitu boleh menggunakan konten orang lain dengan catatan tidak 100% mirip, yang pertama. Yang kedua itu suara dari konten aslinya itu kita rubah, kita ganti dengan komentar dan narasi dari kita. Itu yang kedua. Jadi intinya ada komentar lah ya, ada tanggapan misalkan seperti itu. Nah itu yang boleh oleh pihak YouTube, seperti itu. Saya rasa garis besarnya itu aja ya. Nah nanti Indah akan coba untuk melihat, ini channel kecil, ini salah satu channel ya, saya beberapa channel, mengelola beberapa channel. Itu yang pertama channel tentang otomotif ya, ini tentang motovlog. Yang kedua saya channel tentang cerita kisah-kisah. Jadi semua ini saya bikin channel riset ya, riset bagaimana caranya membuat bikin channel itu bisa diterima oleh penonton, diminati oleh penonton, dan bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube, seperti itu. Jadi fokusnya di situ aja. Kalau masalah dimonet apa enggaknya ya nanti kita akan lihat hasilnya ya bareng-bareng. Karena ini channel riset juga, saya nggak pasti ini
apakah bisa di-manage apa enggak. Jadi channel resetnya itu berbagai macam ya, ada yang re-upload, ada yang original, ada yang edit foto video yang no claim hak cipta, ada yang narasi. Jadi semua saya akan coba dengan keterbatasan waktu saya juga ya, karena saya paginya itu sampai sore itu kerja juga, jadi ada waktu sedikit ya. Walaupun waktu sedikit dari sore sampai malam, kita harus manfaatkan sebaik mungkin ya, dengan hal-hal yang baik dan positif, mengasah skill, apakah itu mengasah edit video dan lain-lainnya juga. Nanti kalau teman-teman ingin belajar edit juga, nanti bisa bareng-bareng sama saya belajar, atau saling bertanya, kita saling tukar pengalaman ya. Oke, untuk sementara ini kamera saya close dulu, nanti kita akan fokus kepada gambar dari channel ini ya. Oke, mari kita mulai untuk membedah. Sebentar, saya matiin dulu kameranya. Oke, jadi teman-teman, ini channel Motovlog Indonesia, total subscriber sekarang 412. Ini dibuat 4 Januari 2023 dan sekarang tanggal 1 ya, hampir sebulan, namun sudah mencapai 5,2 ribu jam tayang dan penayangan 191.000. Jadi rata-rata 4.000 jam tayang itu penayangannya itu sekitar 140 atau 150 ribuan. Jadi seperti itu kurang lebih ya, patokan durasi yang standar lah gitu. Nah, ini saya fokus di otomotif drag bike ya, karena saya pertama melihat bikin channel ini yang penting agar bisa banyak yang menonton, itu yang pertama kita harus mencari kolamnya dulu, kolam ikannya dulu. Kolam ikannya banyak enggak nih? Nah, saya pantau ini untuk otomotif di Indonesia ini, terutama drag bike ini, kolam ikannya sangat banyak, peminatnya sangat banyak. Maka pilihan untuk banyak yang nonton juga semakin banyak ya, semakin besar. Tinggal ketika kita udah memilih kolam yang banyak ikan, maka kita fokus membuat konten yang diinginkan oleh penonton, seperti itu. Kita ikuti, kita cari-carilah channel-channel pemeran tokoh-tokoh drag bike-nya misalkan, atau tokoh-tokoh apa gitu, kita ikuti Instagramnya, kita ikuti Facebooknya, pokoknya kita pantau. Dan ketika ada suatu berita terbaru, nah itu bisa dijadikan tema untuk membuat konten seperti itu. Nah, ini kita lihat dari konten dulu ya. Ini dari konten saya itu cuman ada sekitar 16 video. Ini yang 4 minggu yang lalu ya, yang pertama-tama. Ini dulu awalnya belum sampai ribuan semua, ini belum. Karena apa? Karena awal membuat video itu kita belum mendapatkan rekomendasi YouTube. Pasti semua channel yang membuat video awal-awal itu tidak akan langsung mendapat rekomendasi YouTube. Pasti upload pertama nggak bakalan mungkin. Dengan gimana sih supaya cara mendapatkan rekomendasi YouTube? Nah, itulah yang harus kita pelajari bareng-bareng bersama-sama. Jadi kita itu yang pertama harus rutin upload, minimal misalkan 1 hari sekali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, nggak masalah, yang penting rutin. Dalam 1 minggu tuh minimal 2 lah, paling jarangnya gitu 2 video, atau lebih bagus 4 video misalkan. Kita cari tema-tema yang dibutuhkan oleh subscriber, jadi bukan menurut keinginan kita, jadi kita menuruti keinginan penonton, seperti itu. Yang pertama itu ya, kita bikin video yang konsisten dulu. Masalah bagus enggaknya nggak masalah, bikin dulu aja dulu, bikin dulu video. Nanti kalau sudah bikin pertama, bikin yang kedua. Nah, ketika akan membuat video kedua dan ketiga juga, kita harus saling terus mengkoreksi ya, kekurangan dari video kita tuh apa aja, perbaiki di video selanjutnya, apakah dari editing, suara, atau narasi, atau seperti apa.
seperti itu. Makanya ini belum sampai ribuan seperti ini belum. Nah ini kebetulan kan saya terus rutin bikin. Nah, ternyata dari semua video ini ada yang cukup viral. Mengapa viral? Ternyata ini video ya saya yang ketiga. Kita akan klik. Oke, nah ini tidak ada pembatasan, penayangan 82.000, waktu tonton 2,5 ribu jam. Kita lihat. Jadi sumber traffic penayangan ini kita mendapatkan rekomendasi YouTube 76.000 penayangan coba, dan penelusuran YouTube itu 5,1 ribu. Fitur YouTube lainnya 400-an, langsung atau tidak diketahui 50 dan lainnya. Nah ini kita abaikan dulu, nggak masalah. Dan ini untuk real time-nya juga. Dari sumber traffic ke atas kita bisa melihat fitur jelajah 3,5 ribu, rekomendasi video 1,7 ribu, penelusuran YouTube 500-an. Jadi poin-poin pertama ini, fitur jelajah dan rekomendasi YouTube, itu sudah mendapatkan. Kalau sudah mendapatkan ini semua, kita bikin video apapun selanjutnya pasti akan direkomendasikan oleh YouTube. Nah yang jadi pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan rekomendasi YouTube dan fitur jelajah ini? Nah ini untuk ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya, karena memang cukup panjang dan lebar ya. Ini semacam trik yang sudah lumayan banyak dikenal, cuman nanti akan saya coba share ke teman-teman. Ini dibilang sangat-sangat aman. Nah oke, kita kembali dulu ya. Jadi untuk mendapatkan rekomendasi YouTube dan penelusuran YouTube nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi yang sekarang fokusnya kita akan untuk mengupas secara singkat channel kecil ini dulu ya, dari konten. Kemudian kita lanjut ke analitik. Nah ini konten populer yang barusan itu kita kan bisa melihat dari semua konten itu pasti minimal ada salah satu kita yang view-nya paling banyak, view-nya paling bagus gitu kan. Nah dari sini kita kan bisa melihat minat penonton itu apakah dari real time penayangan kan, seperti ini. Jadi bisa kita lihat juga. Kemudian kita lanjut untuk komentar. Nah ini adalah interaksi ya kita sama penonton. Semakin banyak komentar maka semakin banyak dari pihak YouTube juga akan semakin merekomendasikan ya. Karena dengan namanya banyak yang berkomentar berarti video yang kita bikin itu disukai oleh para penonton, seperti itu. Kita lanjut ke dashboard. Kembali lagi ke dashboard. Nah ini misalkan contoh yang terakhir ya, nanti kan tadi pertama awal video kan yang awal-awal. Nah ini video yang terakhir saya bikin 3 hari yang lalu kan. Nanti kita akan buka apakah benar masih kita direkomendasikan oleh YouTube. Kita akan coba buka analisis videonya ya. Nah kita lihat kan, dari rekomendasi YouTube kita masih mendapatkan, dari penelusuran YouTube kita masih mendapatkan, seperti itu. Nah ini juga yang dari real time penayangan juga, traffic teratas itu dari fitur jelajah dan rekomendasi YouTube serta penelusuran YouTube. 3 ini adalah yang nanti akan kita bahas supaya apa? Supaya channel kita ini bisa diminati oleh penonton, seperti itu. Oke. Ini kita lihat untuk penghasilan, karena ini channel baru ya, baru sebulan. Di sini kita bisa melihat untuk subscriber baru 400. Dan ini jam tayang, ini kan 2 hari sekali ya update ya, belum update nih ya. Sebenarnya udah lebih ya, 5,2 ribu jam, seperti itu. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini
kita akan bahas channel risetan ini. Nanti ada channel beberapa lagi yang saya riset juga ya, dengan keterbatasan waktu saya juga. Nanti kita akan kupas semua biar tips triknya ini bisa dipakai oleh teman-teman yang seperti itu. Sekaligus ini channel seperti ini saya nggak ngejamin ya di monet, nggak jamin, cuman saya akan mencoba channel yang namanya re-upload yang diinginkan sesuai Google, apakah saya bisa membuatnya apa enggak, seperti itu. Jadi nanti kalau misalkan channel jenis ini misalkan ya di monet, berarti saya akan memberi tahu caranya ya, konten re-upload, bagaimana ngeditnya supaya konten re-upload ini boleh dimonetisasi oleh YouTube, seperti itu. Karena banyak konten re-upload yang gagal karena kebanyakan konten berulang dan konten digunakan ulang, seperti itu ya. Nanti contoh ya, yang channel besar saya ini yang gagal monet, ada channel yang 10.000 subscriber. Ini juga banyak kasusnya juga, ini sama ini tentang hal-hal viral terutama di track bike. Ini channel ini juga apa namanya, banyak kasusnya. Kalau yang di channel ini pernah kena klaim hak cipta, pedoman komunitas juga. Ini yang paling parah, saya kena pedoman komunitas nih. Nanti saya akan bahas juga lah video apa yang kena pedoman komunitas ya, karena yang paling fatal itu video kita udah kena pedoman komunitas ya. Nah ini kan saya tuh waktu mengajukan monetisasi itu kena konten yang digunakan ulang seperti ini. Saya tidak mengajukan banding karena memang saya mengakui gitu, tidak banyak melakukan editing, hanya editing sekedarnya aja ya, karena waktu terbatas juga dan belum fokus. Nah ini jam tayang juga udah 28.000 jam. Nah ini saya kenanya itu di pedoman komunitas teman-teman. Nah ini 2 kali kena pedoman komunitas. Nanti saya akan share lah video ini ya, yang saya kena itu hal sepele gitu, tapi ini mengakibatkan channel saya nggak bisa mengajukan ulang permohonan sampai 3 April 2023. Masih lama ini teman-teman. Nanti kan saya share, jangan sampai ini terjadi sama kalian ya, terutama untuk teman-teman yang fokus di konten yang berbau lucu-lucu, viral, dan itu yang harus diperhatikan ya. Nanti saya akan share pengalaman, karena channel yang besar ini dulunya kontennya campur-campur. Dulunya pertama bikin channel tentang gaming, vakum setahun, langsung bikin channel short viral, campur lagi, pokoknya campur-campur aja konten viral, konten olahraga, konten ceramah, konten motivasi, pokoknya saya masukin seabrek-abrek. Dan ternyata di situ saya berubah pikiran, ternyata nggak bisa, konten campur aduk tuh nggak bisa bakalan bener gitu. Makanya waktu terakhir yang saya pakai ini, saya bikin konten yang di drag bike aja, udah fokus di satu tema seperti itu. Dan alhamdulillahnya ya lancar sih, untuk penayangannya juga lumayan. Contoh ya, ini yang di ini udah lama, 2 minggu saya nggak bikin video-video lagi karena emang agak males juga, karena emang lagi di ini ya. Ini yang paling banyak itu yang 100.000, 197.000, 70.000 seperti ini ya. Mungkin inilah nanti kita akan bahas. Yang penting untuk channel kecil yang tadi sudah kita kupas secara singkat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan bahas untuk di next video mengenai bagaimana cara kita mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube dan penelusuran dan jelajah seperti itu, tanpa salsub ya, saling subscribe dan saling view. Jadi begini teman-teman, coba kalian pikirkan, kalau kita saling subscribe, anggaplah kita dapat 1000 subscribe. Jika kita saling view, anggaplah kita dapat 4.000 jam tayang misalkan, dan misalkan di monet juga misalkan ya.
Yang jadi pertanyaan, sesudah itu kalian akan terus seperti itu enggak? Saling subscribe, saling view. Dan itu kan mendapatkan 4000 jam itu kan pasti kalian susah payah ya. Berapa lama itu, mungkin bulanan atau gimana. 4000 jam doang itu, bayangkan berapa lamanya. Kalau kita nggak mengandalkan subscriber alami yang nonton, yang suka video kita, nggak mungkin orang yang kita mintai subscribe mau nonton, nggak mungkin juga kan. Seperti itu logikanya. Mungkin kita mau di subscribe, mau di view sama orang yang kita minta, karena dia juga ada pengennya, karena dia juga ada maunya, sama seperti kita minta juga gitu kan. Kalau sudah beres, saya subscribe kamu, kamu subscribe saya, ya udah, kadang-kadang udah gitu kan, nggak saling nonton lagi. Nah, ini yang harus jadi mindset kita rubah ke depannya. Bagaimana caranya kita mendapatkan view, subscriber alami yang benar-benar suka nonton dari konten-konten kita. Itu yang poin pertama. Oke ya brother ya, saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Kalau sekiranya bermanfaat, silahkan dukung channel ini dengan subscribe. Tapi kalau kalian tidak setuju, tidak masalah, karena saya juga membuat channel ini, saya ingin melihat dan ingin mendapatkan subscriber alami juga, seperti itu, yang benar-benar butuh akan share pengalaman dalam membuat konten di YouTube, seperti itu. Oke, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berkomentar atau ada yang mau bertanya, nanti di next video akan saya coba jawab, seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Bye bye. Salam cerita konten.